Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa hadaina bihidayatil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa bersama-sama hadir pada pengajian rutin Ahad pagi Masjid Al-Arqam ini, dan tentu kehadiran kita di tempat ini salah satu anugerah di antara anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ada salah satu perkataan seorang ulama tabi'ut tabi'in, namanya Sufyan ibnu Uyainah. Beliau ini seorang tabi'ut tabi'in, lahir di Kufah, tetapi kemudian meninggal di Makkah, dan beliau di sana menjadi imam Masjidil Haram. Hafal Quran 30 juz di usia 7 tahun. 7 tahun hafal 30 juz. Kita 30 tahun 7 juz nggih dereng hafal. Ya, beliau menjadi ulama yang karismatik, ya, dan beliau menjadi ahli hadis. Tidak kurang dari 7.000 hadis beliau hafal. Ini Sufyan ibnu Uyainah, 7.000 hadis. Kita niku apal hadis seluruh mawon kelingan ngarep sing mburi lali. Gitu. Beliau mengatakan begini, ini kalimat yang memotivasi kita. Lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdalu minan nubuwah. Tidak ada pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya di dunia ini yang lebih utama dibanding kenabian. Artinya ketika seseorang itu diangkat menjadi nabi, berarti Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepadanya. Anugerah Allah tertinggi kepada hambanya itu kenabian, dan kita harus menerima boten dadi nabi. KW pun bukan. Tapi kata beliau, walam yu'ta ba'dan nubuwati syai'an afdhalu min talabil ilmi wal fiqhi. Lalu setelah anugerah yang berupa kenabian itu, tidak ada anugerah yang terbaik, yang teragung yang Allah berikan kepada hambanya selain ketika seorang hamba itu diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu wal fikhi dan kefahaman atau pemahaman agama. Bahasa sekarangnya ilmu fikih. Kata beliau, tidak ada anugerah yang lebih agung yang Allah berikan kepada para hambanya setelah anugerah yang berupa kenabian, selain ketika seseorang diberi kesempatan untuk mencari ilmu.
Maka kita pada pagi hari ini sedang mendapatkan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai guidance, sebagai arah, sebagai rel dalam kita menjalani hidup ini dan kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan begini, al-amilu ala ghairi basiratin kasairi ala ghairi tariqi. Seseorang yang beramal tanpa didasari ilmu itu seperti orang yang berjalan menuju ke suatu tempat tetapi tidak melalui jalan yang semestinya. Orang yang menuju ke suatu tempat tapi tidak melalui jalan yang semestinya. Yantun Wonosobo badhe tindak Purwokerto tapi melampai Ngetan. Kalau orang Wonosobo mau pergi ke Purwokerto, tapi jalannya ke timur menuju ke Paraan. Kira-kira tekan apa mboten niku? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tekan gone ning pun saya. Ngetan dugi Paraan ditakoni ya. Datang tanggini pun ketemu, arek ndak bunti to Mbak, kok gasi ring Purwokerto. Kok Ngetan, ya sakarepnya aku, sampean kok gusur. Kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, tekan gone ning pun kadung saya. Paraan, Ngetan terus sampai Secang, malah ke utara sampai Semarang, puter ya lewat Brebes. Tekan gone ning pun saya. Kemungkinan yang kedua, dia tidak akan sampai ke tempat yang ia tuju. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Seseorang yang beramal, beribadah, tanpa didasari dengan ilmu, itu seperti orang yang bepergian, tapi tidak melalui jalan yang semestinya. Kata beliau, la yaziduhu sur'atas sairi illa bu'dan. Tidak akan menambah kecepatan pada jalan orang itu, kecuali hanya semakin jauh. Kalau seseorang itu menuju ke suatu tempat, melewati jalan yang tidak semestinya, soyo banter lih tindakan ming tambah soyo atau. Maka ibu bapak rahimakumullah, kita ya hadir di tempat ini, niat kita adalah bertalabul ilmi. Ketika ilmu kita bertambah, kita tidak ingin menjadi orang yang mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Tetapi seiring bertambahnya ilmu itu, kita akan menjadi orang yang semakin ilmu kita bertambah, semakin kita merasa banyak dosa dan kesalahan yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pagi hari ini ya saya diberi tema kapan lagi berbuat baik kalau tidak sekarang. Ibu bapak rahimakumullah, saya awali dengan salah sebuah kisah pendek yang menurut saya kisah ini menarik. Gambar nopo niku Bapak sekalian. Ya. Segelas susu. Ibu bapak, barangkali ibu bapak pernah membaca kisah ini. Kira-kira 160 tahun yang lalu. 160-an tahun yang lalu. Di kota kecil namanya Camden, New Jersey, Amerika Serikat.
Kira-kira 160-an tahun yang lalu, itu ada seorang pemuda, kebetulan dari keluarga miskin, kemudian dia setiap kali pulang sekolah, dia selalu membawa barang-barang bekas untuk kemudian dijual, ditawarkan dari satu rumah ke rumah berikutnya. Suatu ketika, karena dia barangkali berangkat sekolah itu tidak punya uang dan tidak sarapan, maka suatu ketika dia pulang sekolah menawarkan barang dagangan dari rumah ke rumah itu, dia mendapati perutnya sangat lapar. Wetenge pun ngeleh, ya, perutnya lapar. Kemudian dia melihat di saku bajunya tidak ada uang yang cukup untuk membeli makanan. Sementara badannya sudah, orang lapar niku pripun? Sudah ngeter, kan ngeter. Ya. Kalau orang Temanggung mengatakan kayak namat ki wae kepiur begitu. Jadi badannya itu sudah gemetar, pandangannya sudah nopo? Ya, kepiur niku nopo? Nggih, sudah kabur, kemudian wajahnya pucat. Dia kemudian memutuskan, saya harus meminta makanan, terpaksa meminta makanan di rumah itu. Dia pun mendekati rumah yang ia tuju. Maka ketika sudah mendekati rumah, ia pun mengetuk pintu rumah. Ibu bapak, mengetuk pintu itu semakin halus, semakin bagus. Kalau kita mengetuk pintu yang begini, nah, lebih baik daripada yang begini. Tapi yang begini lebih bagus daripada yang begini. Meskipun lihat situasi dan kondisi. Kalau pintunya jadi patang senti, nggon niki yo nganti kukune protol niku ndak ada suara ya. Maka dia pun mengetuk pintu berniat meminta makanan ya karena sudah lapar. Begitu pintu rumah diketuk, dia tunggu beberapa lama berikutnya dibukalah pintu itu dan betapa kagetnya dia karena yang membuka pintu ini seorang gadis yang masih muda dan cantik jelita. Ya, otomatis keberanian untuk meminta makanan sirna seketika. Ya, kalau sekarang mengatakan apa? Jaim, nah gitu ya. Wah, ayo isin ya. Mau minta makanan ternyata yang buka ini anak gadis yang sangat cantik jelita. Maka keberanian untuk meminta makanan itu sirna seketika. Akhirnya dia mengatakan, tolong saya minta air putih 1 gelas. Tapi badannya gemeteran, wajahnya pucat. Gadis itu melihat laki-laki ini dari ujung rambut sampai bawah, melihat badannya gemetar. Suaranya sudah parau. Parau niku napa? Pun rada jojotan mergo saking ngeli. Gadis itu pun kemudian masuk dalam hatinya, dia mengatakan, anak ini dia lapar. Barangkali mau minta makanan dia malu. Oleh karena itu dia masuk, ya meskipun dia minta air putih 1 gelas, dia pun masuk kemudian dibuatkan susu yang lumayan kental, Kang Nonton. Nek kula mbiyen cilik nek ndamel susu nika botol kaleng nika ming bolongane sak dom. Angger wis rada butek sithik niku wis dinekke susu. Nah, itu nek zaman dulu ya. Maka dibuatkan susu 1 gelas ya agak kental, lalu dibawa keluar. Begitu sampai ke pemuda itu, pemuda kaget. Kenapa? Karena yang diminta itu air putih, tapi yang dikasih malah susu. Ya. Jadi di luar ekspektasi, tetapi malah semakin naik, semakin bagus. Maka ketika susu itu diberikan kepada pemuda itu, lalu diminum susu itu. Gelek, 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 ngaten. Gelek-geleknya di artikel itu ndak ada, ini tambahan saya.
Diminum gelek-gelek begitu, setelah diminum, maka kemudian pemuda itu pun bertanya pada gadis itu, harus saya bayar berapa susu 1 gelas yang saya minum itu? Meskipun sebenarnya nek kon bayar larang yo orang duit ya, tapi karena dia jaim barangkali, harus saya bayar berapa susu 1 gelas saya minum ini? Satu jawaban yang sangat menarik perlu kita garis bawahi. Gadis itu mengatakan, saya diajari oleh ibu saya untuk tidak memungut imbalan pada apa yang kami berikan. Itu jawaban si gadis itu. Maka pemuda itu pun kemudian berterima kasih, dia pun kemudian pergi, dia sambil melihat ke kanan dan ke kiri, mengamati rumah itu. Betapa gadis ini bagi pemuda ini seperti malaikat penyelamat. Yang setelah ia minum susu itu, badannya kemudian ya segar kembali dan bisa melanjutkan perjalanan. Ibu bapak, saya potong kisahnya 20 tahun berikutnya. 20 tahun berikutnya, si gadis ini sudah menjadi, kalau tambah 20 tahun berarti usia pinten nih Pak? Paruh baya. Ya, paruh baya itu kalau orang Jawa mengatakan apa? STW. STW itu setengah tua. Ya. 20 tahun berikutnya, si gadis ini sudah menjadi wanita paruh baya, kemudian dia sakit di kota kecilnya, dan di kota kecil ia sakit itu dokter angkat tangan. Tidak ada yang bisa menanganinya. Maka kemudian ini dipindah ke rumah sakit yang ada di kota besar. Sampai kemudian setelah masuk di rumah sakit yang di kota yang lebih besar itu, di New Jersey, maka ketika itu dia pun dirawat. Akhirnya dipanggillah seorang dokter ya untuk memberikan perawatan pada ya wanita yang paruh baya itu. Maka ketika si dokter ini membuka lembaran-lembaran nama-nama pasien, mengamati nama dan penyakitnya, ia dapati ada seorang pasien yang namanya tidak ia kenal. Tapi alamatnya ini 20 tahun yang lalu, rumah ini rumah orang yang pernah menolong saya dengan segelas susu itu. Dia pun kemudian turun dari lantai atas, ya, memakai jubah dokternya, kemudian dia lewati lorong-lorong rumah sakit, sampai dia mendapati sebuah kamar, di situ nama pasien tidak ada, tapi nomornya sama dengan nomor yang tertera di lembaran itu. Ketika dia membuka pintu, dia mendekat, dia melihat ada wanita paruh baya, sedang tergeletak di atas bed rumah sakit. Setelah ia mendekat, ia masih mengenal dari sisa-sisa kecantikan di wajahnya. Ini wanita yang dulu pernah menolong saya 20 tahun yang lalu. Maka ketika itu, si dokter ini kemudian mengatakan, mulai hari ini saya harus memberikan pelayanan terbaik pada sosok wanita yang telah menolong saya ini, karena dia dulu orang yang pernah menyelamatkan nyawa saya. Hari demi hari kemudian dijalani oleh dokter itu sampai setelah sekian waktu yang cukup lama, wanita ini pun dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Tetapi sebelum pulang harus melewati tempat yang cukup mendebarkan. Ya, napa kira-kira niku? Ya, kasir, tempat pembayaran. Maka ketika dia mendatangi tempat itu, dia terima selembar kertas, ya, selembar kertas biaya rumah sakit itu. Dia melihat langsung di bagian bawah ada nol-nol yang cukup banyak. Dia pun kemudian tercengang, lalu dia menangis karena nol-nolnya terbayang dalam benaknya, rumahnya,
pekarangannya, jika semuanya dijual untuk membayar ini, maka tidak akan cukup. Tetapi kertas itu ada lipatan kecil di sisi kanannya. Ketika ia buka, ada tulisan kecil di situ, terbayar lunas dengan segelas susu 20 tahun yang lalu. Tertanda Dr. Howard Kelly, seorang dokter ya di Amerika Serikat, terlahir dari keluarga yang miskin. Ternyata dia kemudian bisa menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran di Pennsylvania, kemudian membuka praktek sendiri ya di Philadelphia, lalu dia pernah mendirikan rumah sakit khusus wanita, Kensington Hospital. Kemudian akhirnya dia bekerja di rumah sakit John Hopkins dan juga mengajar di universitasnya, dan dia menjadi ahli genealogi yang terkenal pada waktu itu. Ibu bapak, ini sepenggal kisah pendek, sederhana, tetapi bagi saya ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Ada banyak pelajaran ibu sekalian. Yang pertama, ibu sekalian, kesuksesan itu menjadi dambaan setiap manusia. Petani ingin jadi petani yang sukses. Pengusaha ingin jadi pengusaha yang sukses dan seterusnya. Ya, seperti halnya pemuda tadi, dari keluarga miskin ternyata menjadi seorang dokter yang cukup terkenal. Ya, namanya masuk pada deretan dokter-dokter terkenal di Amerika Serikat. Salah satu di antara kunci sukses dalam hidup di dunia ini, bahkan kehidupan akhirat kelak, salah satu kunci suksesnya adalah ilmu. Oleh karena itulah Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menukil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Niki akhirata nggih. Titiknya kok bisa hilang, enggak tahu ini ya. Bukan akhiroha tapi akhirata. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses urusan dunianya, maka kesuksesan itu harus dilandasi dengan ilmu. Tidak hanya unsur bejo. Bejo itu nomor sekian. Tetapi ilmu itu sesuatu yang mendasari. Ingin menjadi petani yang berhasil harus dilandasi dengan ilmu. Ingin menjadi pemain sepak bola yang sukses, ya, juga harus dilandasi dengan ilmu. Waman arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses urusan akhiratnya, sukses ketika melewati di alam kubur dengan menghadapi fitnah kubur, sukses nanti di mahsyar dengan mendapatkan catatan amal diserahkan dari sisi kanannya, sukses ketika melewati sirat yang penuh perjuangan, yang di bawahnya, ya, kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan ketika seseorang itu melewati sirat, maka ada kalalip yang ada di bawahnya. Kalalip itu kalau bahasa kita gancu, ditarik kemudian jatuh ke bawah. Ada yang ditarik kemudian jatuh, ada yang ditarik tapi tidak jatuh, tapi badannya bersimbah darah, tapi sukses sampai finish. Maka siapa yang ingin sukses melewati sirat sampai terminal terakhir yaitu surga, maka itu pun juga harus dilandasi dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang ingin sukses pada dua-duanya, sukses dunianya, sukses akhiratnya,
juga harus dilandasi dengan ilmu. Tidak bisa seperti nyanyian anak-anak yang malas. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nek saged ngeten ya kula mawon gelem ngeten niku gitu. Tapi ndak bisa ya. Sukses itu dengan ilmu. Saya ingat dulu waktu belajar ya di Qasim University itu salah satu dosen saya bilang begini, karena ndak bisa kalau bilang G ya. Orang Arab itu dosen saya dulu bilangnya Agus gitu. Ya Agus ya, bilangnya Ghin, bukan Jim. Nek Jim jadi Ajus ya. Ya Agus Ta'al kata beliau. Saya masih ingat beliau mengatakan begini. Ya, beliau mengatakan begini. Wa'lam anna ilmaka maksurun anna rizqaka maksurun bi ilmika wa ilmuka maksurun bi lugatika. Kata beliau begini, kamu harus ingat rizki kamu itu akan dibatasi oleh ilmu kamu. Rizki kamu itu akan dibatasi oleh ilmu kamu. Kalau ilmu kamu luas, rizki kamu luas. Wa ilmuka maksurun bilughatika. Tetapi ilmumu itu akan dibatasi oleh pengetahuan bahasa kamu. Kalau kita hanya bisa bahasa Jawa, ilmu Jawa, pakanan yo pakanan model Jawa. Kemudian bisa bahasa Indonesia meningkat, bisa bahasa Arab meningkat, bisa bahasa Inggris meningkat. Ini tidak jauh dari yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, salah satu doa yang tadi sudah dibaca, dan doa ini selayaknya kita baca setiap pagi. Kalau dalam kitab Hisnul Muslim dikatakan doa ini dibaca setiap pagi sebanyak 3 kali. Dan saya tadi ke sini sambil nyetir sudah membaca doa ini. Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakobbalan. Ini setiap pagi dibaca sebanyak 3 kali. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau, kami memohon kepada Engkau agar diberi ilmu yang bermanfaat. Kami mohon kepada Engkau agar diberi rizki yang baik. Wa amalan mutakobbalan, dan aku memohon ya Allah agar kami diberi hidayah bisa beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang bisa diterima di sisi Engkau. Bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, ya, ada kalanya keberhasilan seseorang yang diraih itu buah dari kebaikan yang pernah dilakukan dan sudah dilupakan. Jadi ada kalanya keberhasilan seseorang di usia tuanya atau di masa dewasanya ini buah dari kebaikan yang pernah ia lakukan. Bahkan itu telah dilupakan. Oleh karenanya Ibu Bapak, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang suatu ketika balasan atas kebaikan itu akan Allah berikan. Dan balasan itu tidak akan pernah meleset ketika Allah memberikan kepada pelakunya. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi beliau mengatakan
wala tahkironna syai'an minal ma'ruf. Ini redaksinya ya beraneka ragam. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilai wajhuk. Meskipun hanya berupa kamu berbicara dengan teman kamu, dengan saudara kamu, dengan wajah yang berseri-seri. Wajah berseri-seri ini cara Jawa ini napa sekalian? Perainan ingkang sumringah napa sumeh? Sumringah nggih. Dengan wajah yang sumringah. Ibu bapak, meskipun kalimatnya baik, tetapi wajahnya kurang baik, maka orang yang menerima jawaban itu juga akan merasakan yang tidak baik. Berarti tidak bunti kok gasi, arek ngaji biasa, wong Islam ki ngaji, tapi wajahnya itu jeketut, itu kan. Ini kalimatnya benar, tapi menjadi tidak nyaman. Berbeda ketika wajahnya berseri-seri, jawabannya lebih banyak daripada pertanyaannya. Mbak, kok empun gasik tindak pundi? Ya, kalimatnya hanya pendek. Kok empun gasik tindak pundi? Jawabannya, oh, badhe teng warung. Wong bapak kula niku kula wau dalu nyepeng mriki kalih semak. Wong nek enjing niku sok remen siram toyo anget, njur diparingi uyah krasa, njur niki ajeng dadak. Yang tanya seneng ndak kekaruan. Pertanyaannya 5 kata, jawabannya banyak. Itu kebaikan. Ya. Maka kata Nabi begitu, ya. La tahkironna syai'an minal ma'ruf. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Apa alasannya? Allah menjawab dengan jawaban yang sangat jelas. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik itu, meskipun orang-orang tidak melihat, tidak ada orang yang tahu, maka kebaikan itu pasti akan kembali kepada orang yang melakukannya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun tidak ada orang yang melihat ketika kita melakukannya, maka kebaikan itu tidak akan hilang, tidak akan musnah, akan dicatat oleh Allah, akan disimpan oleh Allah, dan ada waktunya Allah akan membalas kebaikan itu. Tapi sebaliknya, wa in asatum falaha. Tetapi ketika kamu melakukan keburukan, maka keburukan yang kamu lakukan itu juga akan dicatat, akan disimpan, dan ada waktunya Allah memberikan balasan atas keburukan yang kamu lakukan. Kemarin pagi ya Prof. Haidar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di acara Milad Muhammadiyah ke-112 Jawa Tengah, kebetulan ditempatkan di Temanggung berbarengan ya dengan peresmian gedung baru rumah sakit lantai 5, namanya gedung Zam-Zam. Beliau memberikan sambutan, memberikan tausiah yang sangat panjang. Ada kalimat yang menurut saya menarik untuk kita camkan. Belimatan begini, Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang kebanyakan orang-orangnya tidak suka banyak bicara, tapi banyak kerja. Tidak suka banyak bicara, tapi banyak kerja. Tak pernah mengatakan NKRI harga mati, tetapi terus berkarya untuk negeri. Artinya apa? Artinya bahwa kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu perlu untuk terus kita lakukan, meskipun tidak ada orang yang memujinya,
tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan mencatat, Allah akan menyimpan, dan suatu waktu amal itu akan mendatangkan balasannya. Contohnya tadi hanya segelas susu. Ketika si wanita tadi ya sakit, kemudian ya mendapatkan biaya rumah sakit itu cukup banyak, ternyata tertolong dengan kebaikan yang pernah ia lakukan dan dia sudah melupakannya karena hanya segelas susu. Hanya segelas susu. Betapa dahsyatnya balasan yang Allah Ta'ala berikan atas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Maka ya supaya berimbang, ini ada ya tokoh Muhammadiyah, ada tokoh NU sudah meninggal dunia. Kiai Maimun Zubair meninggal tahun 2019. Waktu itu pas kebetulan saya nderek bimbing haji KBH Raudhah Temanggung. Beliau meninggal ya pada waktu itu di dini hari, lalu dimakamkan di pagi harinya, dimakamkan di pekuburan Maklah. Beliau mengatakan begini, jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, kamu ambil, kamu angkat, biarkan ia berjalan, sebab bisa jadi itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Kalau kamu menjumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu orang yang lewat, kamu singkirkan. Bisa jadi itu menjadi penyebab dimudahkannya jalanmu menuju surga. Kalau kamu menjumpai anak ayam yang terpisah dari induknya, anak ayam, kenapa nih kok? Uduk. Tapi kalau di lingkungan sini tidak ada, lingkungan kota ini. Kalau kamu melihat anak ayam yang terpisah dari induknya, kamu tangkap ia, kok cekel, susulkan ke induknya. Siapa tahu itu menjadi penyebab kamu dikumpulkan bersama keluargamu nanti di dalam surga. Kalau kamu melihat ada orang tua di pinggir jalan membutuhkan tumpangan, sedangkan kamu sedang menaiki kendaraan, maka kamu angkat bebannya, kamu naikkan ia ke dalam kendaraanmu, siapa tahu itu menjadi penyebab dimudahkannya rizkimu di dunia. Kalau kamu bukan orang yang alim, hanya bisa baca Quran, maka ajarkan pada anak-anak kamu abatasa. Siapa tahu itu akan menjadi amalmu yang paling istimewa di antara semua yang kamu lakukan. Artinya apa? Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Sebab bisa jadi keberhasilan seseorang yang ia raih barangkali atau bisa jadi itu berkat kebaikan yang pernah ia lakukan dan telah ia lupakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak, ya, sesuai dengan tema. Kalau ada kesempatan berbuat baik, segera lakukan dan jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, bisa kita lakukan, mampu kita lakukan, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Bisa jadi kebaikan yang akan kita lakukan, yang sedang Allah beri kesempatan kepada kita, bisa jadi itu menjadi penyebab suatu saat nanti kita diberi solusi jalan keluar oleh Allah dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Kisah di atas tadi, ya, ketika pemuda tadi minta ya air putih 1 gelas. Dia meminta segelas air putih, tetapi si gadis ini tahu bahwa pemuda ini yang dibutuhkan bukan air putih. Yang dibutuhkan adalah makanan. Tetapi karena dia berpikir barangkali kalau diberi makanan dia akan malu, maka kemudian dia memutar otak. Baiklah, saya berikan segelas
susu. Dan ternyata segelas susu yang ia berikan 20 tahun berikutnya mendatangkan kebaikan tanpa ia sangka-sangka. Barangkali ibu bapak, ketika pemuda tadi meminta air putih 1 gelas, ternyata kemudian gadis itu memberikannya juga tetap 1 gelas, barangkali ceritanya akan lain. Kisahnya akan menjadi lain. Kenapa? Karena kebaikan yang ia lakukan ya dengan memberikan air ya memberikan susu 1 gelas itu, ternyata Allah Ta'ala berikan balasannya 20 tahun yang akan datang tanpa ia kira-kira bahwa itu balasan dari kebaikan yang ia anggap sebagai sesuatu yang sangat remeh. Oleh karenanya ibu bapak rahimakumullah, ya, ada kalimat menarik menurut saya itu di kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ya, beliau mengatakan begini, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ro'onatin nafsi. Ihalatukal a'mal, menunda kebaikan, menunda untuk melakukan kebaikan. Ala wujudil faraghi, dengan menunggu waktu luang, menunggu kesempatan yang lebih baik. Min ru'unatin nafsi, itu tanda kebodohan seseorang. Kalimat ini menurut saya agak galak, tetapi harus kita sikapi secara positif. Beliau mengatakan begitu, menunda kebaikan dengan menunggu kesempatan yang lebih baik. Ada orang ya ingin misalnya ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Misalnya hari itu tetangganya mengajak, "Yo Mbak, ada tilik nang rumah sakit po ora?" Siapa itu? Mbak, ya Mbak Khadijah. Enggak ada nama Mbak Khadijah nggih. Itu. Di mana? Di rumah sakit. Kapan? Yo nanti sore. Kemudian dia bilang, "Adalah saya tak besok pagi saja." Oh ya, saya berangkat dulu. Besok pagi ya, ketika mau berangkat ternyata anaknya pulang. Karena anaknya pulang, maka kemudian tidak jadi. Suaminya mengatakan, "Sido tilik pak ora pak engko sore wae wong anake bali." Nanti sore ketika mau berangkat hujannya derasnya ndak karu-karuan. Dan dia mengatakan, "Aku kan nek kono banyu udan sok mumet." Ya misalnya. Akhirnya ndak berangkat. Dia mengatakan pada suaminya, "Pak, tak sesuk sore wae ya." Ternyata malam itu ada WA. Apa WA nih? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu terjadi, yang ada hanya apa? Penyesalan di dalam hati. Maka kata beliau mengatakan begitu. Ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ro'onatin nafsi. Menunda amal, menunda untuk melakukan kebaikan, menunggu kesempatan yang lebih baik. Mendengar tetangganya baca Quran setiap hari satu juz. Ya. Istrinya bilang, "Pak, kae wong kek kae sedina sak juz, mosok bapak ora iso. Insyaallah tak lekas seminggu ngarep." Nah, begitu. Begitu minggu ngarep, tidak jadi lagi, minggu ngarep lagi. Itu kata Ibnu Athaillah menunjukkan betapa bodohnya orang itu. Betapa bodohnya orang itu. Kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Ibu bapak, kenapa dikatakan bodoh? Ngeten, hari esok itu sesuatu yang misteri. Tidak ada di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ibu bapak bagus hafal surat Luqman ayat 34 ini, ayat yang terakhir. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat ini Allah menjelaskan bahwa
hanya di sisi Allah sajalah pengetahuan tentang 5 perkara ini. 5 perkara ini hanya Allah saja yang tahu. Pertama, datangnya kiamat. Hanya Allah saja yang tahu. Kita pernah geger 2 kali mau kiamat ora sido kan gitu. Tahun berapa itu? 99 dan 2012 ya, sudah geger. Di kampung saya dulu itu yang tahun 99 itu gegeran. Sehingga orang-orang pada gendurenang nang masjid. Saya ingat itu ya, lauknya 9 macam, makanannya kuenya 9 macam. Yang saya masih ingat itu ada orang bawa jenang candil, sangang piring, sak piringi candile songo. Itu men rasido kiamat kan itu. Ya. Dan ternyata betul kiamat rasido. Bukan karena wedi jenang candil, tetapi pengetahuan tentang kiamat hanya Allah saja yang tahu. Kemudian turunnya hujan, itu juga Allah saja yang tahu. Di mana, volumenya berapa, dampaknya apa, itu hanya Allah saja yang tahu. Perakiraan cuaca itu perakiraan, bisa tepat, bisa tidak. Tetapi turunnya hujan di mana hanya Allah saja yang tahu. Kalau kita buka dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbari itu mengatakan ketika hujan itu turun, itu tidak seperti air yang diguyurkan. Tetapi hujan itu turun satu tetes yang turun dalam tempo yang sangat lama dan banyak. Dan kata beliau dalam kitab itu, setiap satu tetes air hujan itu dikawal oleh malaikat untuk diturunkan dan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kehendak Allah dan tidak akan pernah meleset. Itu hujan. Yang ketiga, ya, tidak ada orang yang tahu wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah saja yang tahu kondisi janin yang ada di dalam rahim. Ya, masih sampai hari ini ya hanya baru melihat kondisi laki-laki atau perempuannya. Itu pun juga kadang-kadang meleset. Karena dulu ya di tempat kami itu sudah disiapkan nama perempuan. Ternyata yang lahir laki-laki, akhirnya namanya tidak jadi, tidak ada nama. Itu betul-betul terjadi. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang keempat ini sekalian yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika seseorang menunda-nunda amal, hakikatnya itu sebuah kebodohan. Kenapa? Dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dia sudah merencanakan, tetapi Allah lah yang menentukan. Dan yang terakhir, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Oleh karenanya, Ibu Bapak, dalam hadis Tirmidzi ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya 7 perkara. Kenapa? Ketika 7 perkara ini datang, kita sudah tidak bisa lagi melakukannya. Beliau mengatakan, hal tangtadiruna illa faqran munsiyan. Apakah kalian akan menunggu beramal sampai tibanya kefakiran, datangnya kefakiran yang membuat kalian lupa segalanya? Ibu Bapak, kondisi seseorang yang fakir itu kadang menjadikan dia tidak mampu untuk berbuat banyak. Mau sholat jamaah repot karena harus bekerja. Mau mendatangi pengajian tidak bisa karena harus menambah pekerjaan. Sehingga kefakiran ada yang mengatakan bisa mendatangkan pada kekufuran. Meskipun itu tidak benar 100%. Tetapi dalam kondisi kefakiran,
menjadikan seseorang betul-betul susah untuk menjalankan ibadah kepada Allah secara maksimal. Au ghaniyan mudghiyan, atau kamu akan menunggu kekayaan yang menjadikan kamu melampaui batas. Karena ada kalanya seseorang itu dia menjadi tidak bisa beribadah kepada Allah karena kekayaan yang Allah curahkan kepadanya. Al-Quran memberikan contoh Korun. Korun ini awalnya seorang pembaca kitab Taurat yang suaranya merdunya luar biasa. Pembaca kitab Taurat yang suaranya merdu. Tetapi ketika kemudian Allah berikan kepadanya jalan, dilapangkan rizki untuknya, maka ketika kekayaan sudah ada di tangannya, maka ia pun kemudian melampaui batas. Sampai ia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi, yang aku dapatkan ini hakikatnya adalah capaian dari apa yang aku ketahui. Dia tidak seperti Sulaiman yang mengatakan hadza min fadli rabbi, bahwa kekayaan ini hakikatnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Au mardhan mufsidan, atau penyakit yang akan merusak badan. Karena ketika seseorang itu menderita penyakit, penyakitnya semakin kronis, maka kesempatan untuk melaksanakan ibadah tidak lagi bisa seluas ketika ia dalam keadaan sehat. Kemudian au haroman munafidan, atau kamu menunggu masa tua yang membuat kamu menjadi pikun, ya, orang pikun. Orang pikun itu kadang, mohon maaf, lebih parah daripada anak-anak. Kadang lebih parah daripada anak-anak. Kadang-kadang orang tua di depan rumah kekaring, ya, ditanya oleh tetangganya, "Mbah Karing, oh, kok lemes mbah?" "Iya, aku wis 3 dina ra sego." Gitu. Ya, anaknya dengar dari dalam rumah itu kemudian keluar, "Pak, mbok aja ngisin-isin ke ngono. Bapak ki antes sarapang to. Ke ajange wae gurung diasahi kok jare 3 dina ora madang." Iya lali." Ya cukup ringan saja, tapi megel kan begitu. Kalau sudah seperti itu, sudah tidak bisa lagi untuk beramal dan berbuat banyak. Au mautan, ya, mujhizan, atau kematian yang mujhiz, yang datang secara tiba-tiba. Dan sekarang banyak terjadi, Bu sekalian. Sekarang banyak terjadi orang yang meninggal secara tiba-tiba. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Karena ia tidak memberatkan orang lain untuk merawatnya. Meskipun itu akan menjadi tangisan orang-orang yang ada di kanan dan kirinya. Kok lehen dadak, ya? Berangkat sehat, pulang-pulang sudah meninggal dunia. Kadang dalam kondisi sehat, duduk nonton TV kemudian meninggal dunia. Au dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, atau kamu akan menunggu datangnya Dajjal, padahal Dajjal ini adalah seburuk-buruk sesuatu yang dinanti. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian bertemu dengan Dajjal, kalian menyingkirlah. Karena kalian tidak mampu untuk menghadapinya, kata beliau. Au sa'ata fassa'atu adha wa amar. Atau kamu akan menunggu datanya kiamat. Sedangkan kiamat itu adalah kejadian yang sangat menakutkan dan sangat menyakitkan. Oleh karenanya, Ibu rahimakumullah, ya, waktu harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Hadis ini saya kira banyak yang hafal, terutama penggemar Soneta Group, kan itu ya. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ini lagunya Wak Haji Rumah Irama. Itu hadis yang cukup populer, ya, dan kita cukup bisa mengambil pelajaran dari itu, bahwa waktu, ya, hadis itu berbicara tentang waktu. Waktu itu harus dimanfaatkan karena waktu itu sangat berharga dan waktu itu cepat berlalu.
Dan waktu itu kalau sudah kembali, kalau sudah lewat, tidak akan bisa kembali lagi. Itu sifat waktu. Sifat waktu itu ada 3, sangat berharga. Maka orang-orang kapital akan mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Waktu itu sangat berharga. Dan waktu itu sangat cepat berlalu. Kayak wingi ngahat kok saiki wis ngahat meneh kan begitu. Dan ketika sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi. Maka ketika ada kesempatan berbuat baik jangan ditunda. Karena barangkali kita tidak akan bisa lagi melakukannya ketika waktu itu sudah lewat. Terakhir ya, kisah tadi memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Semangatlah untuk melakukan apapun sekiranya itu memang manfaat. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu manfaat, manfaat untuk dunia kita atau akhirat kita, lakukan dengan semangat. Bahkan Nabi menggunakan bahasa ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ikhris. Ikhris itu dari kata khirsun. Khirsun itu kalau bahasa Jawa maknanya apa? Dalam bahasa Jawa maknanya geragas. Ya. Kalau bukan geragas, apa? Mangas kan itu. Khirsun itu artinya begitu, geragas atau mangas. Ikhris itu kalau dalam bahasa Jawa menjadi apa? Mangaso kan begitu. Geragaso. Semangatlah untuk melakukan apapun sekiranya memang manfaat sambil tetap meminta pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah, ojo mutungan, kata Nabi. Semangat melakukan apapun yang sekiranya manfaat. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, ya saya buka dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatan fa inistata'a alla takuma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika kiamat datang besok, sementara hari ini kamu punya biji tanaman yang akan kalian tanam dan ada di tangan kalian, meskipun kiamat terjadi esok hari, maka tetap kalian tanam biji yang ada di tangan kalian itu, karena ketika kamu melakukan itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah Abu Dzar di usia tua, ya di atas usia 80 tahun, beliau pernah sedang mau menanam tanaman yang buahnya itu akan dipetik setelah sekian puluh tahun. Maka sekelompok pemuda lewat dan menertawai Abu Dzar ini. Kenapa? Usianya sudah tua, yang ditanam itu pohon yang buahnya sekian puluh tahun yang akan datang. Pemuda itu pun mengatakan, Abu Dzar, kenapa kamu tanam pohon yang buahnya akan keluar sekian tahun yang akan datang? Kok tidak nanam bayam brol? Kan kalau bayam brol itu kan waktunya pendek. Apakah kata Abu Dzar ketika itu? Beliau mengatakan, ya suruni akan membahagiakanku setelah aku menanam pohon ini, kemudian Allah pun mewafatkanku dan pohon ini tetap hidup dan buahnya dinikmati oleh orang banyak, karena dengannya aku telah melakukan kebaikan dan buah yang dimakan oleh orang-orang setelahku itu akan menjadi pahala yang nanti Allah berikan kepadaku. Ibu bapak, ini barangkali yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Tema besarnya adalah kalau kita ada kesempatan berbuat baik, maka jangan ditunda-tunda. Kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam tadi, beliau mengatakan, ihalatuka. Kalau kita menunda-nunda melakukan kebaikan, menunggu kesempatan yang lebih baik, hakikatnya itu adalah kebodohan yang mempengaruhi jiwa kita.
Ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.